Halo semuanya, selamat datang di modul pembelajaran Machine Learning untuk Intermediate. Nah, course ini itu adalah kelanjutan dari course Introduction to Machine Learning. Jadi kalau di course Introduction, kita akan belajar bagaimana caranya memproses data, bagaimana caranya membuat visualisasi untuk data. Nah, untuk course Intermediate ini, itu kita fokus untuk pembuatan sebuah model machine learning atau yang lebih sering kita sebut sebagai predictive model. Nah, maksudnya predictive model itu apa? Jadi kalau kalian pernah dengar istilah seperti machine learning, deep learning, terus kemudian AI, nah itu sebenarnya semuanya adalah kumpulan dari predictive model. Jadi sebuah model yang bisa membuat sebuah prediksi gitu. Nah, untuk course ini kita fokusnya itu ada dua task atau dua problem utama, yaitu problem classification dan yang kedua itu adalah problem regression. Oke. Nah, bagi kalian yang mungkin belum familiar dengan istilah ini, nanti tetap bakal aku jelasin di materi-materi selanjutnya. Oke. Jadi kalau belum ngerti sekarang itu nggak masalah. Nah, terus mungkin kalian nanya, kalau kita ingin membuat sebuah model machine learning gitu ya, kita tuh pakai apa sih gitu? Nah, kita bakal menggunakan salah satu library machine learning yang bisa aku bilang ini sangat terkenal ya. Dan dia menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke. Jadi harapannya sebelum kalian mengambil course ini, minimal kalian udah menguasai basic-basic dari Python, kemudian juga udah menguasai beberapa library untuk mengolah data seperti Pandas, kemudian untuk membuat visualisasi itu bisa menggunakan Matplotlib maupun Seaborn. Oke. Nah, library untuk pembuatan machine learning atau pembuatan sebuah predictive model itu dinamain sebagai scikit-learn. Oke. Nah, scikit-learn ini apa? Jadi scikit-learn ini itu adalah sebuah library machine learning, oke, di mana dia open source ya untuk scikit-learn ini, dan dia bisa menghandle berbagai macam task di dalam machine learning. Contohnya seperti classification, regression, clustering, terus dimensionality reduction, model selection, dan lain-lain. Oke. Jadi banyak banget kegunaan dari scikit-learn ini. Nah, mungkin kalian nanya, scikit-learn ini itu dibuat dari apa sih gitu. Nah, jadi scikit-learn ini itu sebenarnya dasarnya itu dari NumPy, SciPy sama Matplotlib. Oke. Nah, kemudian sesuai namanya juga, scikit-learn ini dia simple and efficient tools. Oke. Artinya kita nggak perlu membuat model machine learning ini secara manual lagi gitu. Tapi kita tinggal pakai aja library yang udah ada gitu. Oke. Jadi ini sangat menghemat waktu kita dan juga mempermudah proses pembelajaran, karena kalian tuh nggak perlu sampai coding kayak terlalu advance gitu atau terlalu detail, karena scikit-learn ini dia udah provide semacam high level API yang kita bisa langsung panggil gitu. Jadi dari scikit-learn ibaratnya nih modelnya udah dibikin nih, oke? Model machine learningnya udah dibikin, kita tinggal cari tahu aja gimana cara kita pakainya gitu. Oke. Jadi kita nggak buat dari scratch ya, dan itu adalah salah satu hal yang penting juga. Jadi mungkin beberapa dari kalian mikir, oh, buat model machine learning itu harus dari scratch, misalnya harus benar-benar dari ground up-nya gitu. Tapi sebenarnya enggak ya. Karena dengan scikit-learn ini kita langsung bisa pakai model yang udah jadi gitu ya, yang udah ada istilahnya. Oke? Nah, kurang lebih gini pengenalan untuk scikit-learn. Dan kalau kalian ingin melihat dokumentasi untuk scikit-learn, misalnya ingin melihat semacam source code-nya gitu, kalian tinggal langsung aja ke scikit-learn documentation. Oke. Dan versi scikit-learn yang kita bakal pakai itu yang terbaru adalah 0,24. Tapi nanti saat kita coding itu kita menggunakan scikit-learn yang ada di Google Colab. Oke. Nah, bagi kalian yang belum familiar dengan Google Colab, kalian boleh ambil course Introduction to Machine Learning dulu. Oke. Karena di situ aku udah cover untuk pembelajaran Google Colab. Oke. Nah, di sesi berikutnya aku bakal jelasin nih nanti di course ini kita bakal belajar apa aja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.